25 days of Christmas countdown with Grace. Are you ready for the session today? Let's go! Puji Tuhan kerana sepanjang bulan Disember ini, daripada 1 hari bulan Disember sehinggalah pada hari ini, saya percaya kita semua telah mengalami berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Begitu juga dalam Countdown with Grace pada tahun 2020. Meskipun kita tidak dapat menyahut 25 hari challenge yang saya challengekan diri saya sendiri, but I still give thanks sebab setiap hari itu Tuhan mengajarkan saya arti yang baru mengenai Natal dan dikongsikan buat kita semua. Jika Anda merasakan Anda diberkati dengan perkongsian, devosi dan renungan saya sepanjang bulan Disember yang telah saya kongsikan di dalam channel ini, jangan lupa untuk thumbs up dan share the video. Brothers and sisters in Christ, today is the 25th of December. Hari ini merupakan hari yang diraihkan seluruh dunia merayakan dan memperingati kelahiran Yesus ke dunia sebagai juru selamat kita yang menebus dosa setiap umat manusia yang percaya, agar setiap yang percaya tidak akan binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jika kita lihat di dalam senarai devosi dan renungan selama 25 hari yang coba saya sampaikan kepada kita semua, puji Tuhan kita telah berjaya upload up to 19 videos dalam countdown kita bersama. Walaupun tahun ini kita kurang berjaya untuk memenuhi 25 days itu, kita akan coba lagi pada tahun hadapan, di mana saya percaya semua devosi dan renungan itu pasti akan memberkati setiap kita. Lebih-lebih lagi kita orang yang percaya, dan saya juga secara pribadi sangat diberkati dengan renungan selama yang sudah dilakukan sepanjang bulan Desember ini. Baiklah, hari ini merupakan hari Natal di mana seluruh dunia memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Saya akan wrap up 25 days Christmas Countdown with Grace. Bacaan firman Tuhan yang diambil daripada Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-20. Mari saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah kerana segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah tadi pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Christmas tidak akan berarti tanpa hadirnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Musim Natal ini tidak akan ada artinya jika Yesus tidak lahir ke dunia. Christ, Jesus is the reason for the season. Di musim Natal ini, satu hal yang ingin Tuhan peringatkan kita melalui teks pembacaan kita sebentar tadi adalah Tuhan beserta dengan kita. Yesus Kristus yang lahir ke dunia adalah Tuhan Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, dan janji Tuhan ini telah digenapi sehingga pada hari ini apabila Tuhan Yesus lahir ke dunia, Juru Selamat kita lahir ke dunia. Jadi saya ingin mengajak kita semua di musim Natal ini, di mana sekalipun kita berada, jadilah berkat, jadilah saluran berkat, katakanlah perkataan berkat, dan jangan lupa untuk mengucap syukur, memuji, dan berdoa sepanjang kehidupan kita, karena Tuhan Yesus merupakan hadiah yang termahal yang kita rayakan bukan hanya pada 25 hari bulan Desember, bukan hanya pada bulan Desember sahaja, tetapi setiap hari di dalam kehidupan kita, karena tanpa Yesus tidak punya artilah kehidupan kita, karena hanya melalui Yesus kita akan dapat menemui jalan menuju ke surga. So guys, what is Christmas? Christmas means God is with us. Immanuel. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan beserta dengan kita. Sekian sahaja 25 days Christmas countdown with Grace. Thank you so much for watching. I pray that our good Lord will continue to shine His face upon you and bless you abundantly in every single thing you do. Merry Christmas everybody and sarang he!